Internet sudah ada di kehidupan kita hampir selama 40 tahun dan setiap tahunnya perkembangan dunia internet semakin meluas, yang berarti semakin banyak orang yang menggunakan internet. Internet memiliki dampak yang signifikan di berbagai sektor termasuk di bidang pendidikan dan perekonomian. Manfaat internet di bidang pendidikan salah satunya adalah akses informasi yang luas. Internet memberikan akses ke sumber daya pendidikan seperti e-book, jurnal, video pembelajaran, dan platform pembelajaran daring yang memungkinkan siswa dan pendidik untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Yang kedua, belajar jarak jauh atau daring. Internet memungkinkan adanya sistem pendidikan jarak jauh atau daring yang memiliki akses pendidikan bagi mereka yang tidak dapat menghadiri sekolah secara fisik karena jarak atau keterbatasan lainnya. Yang ketiga, pembelajaran interaktif. Platform pembelajaran daring, webinar, dan forum online memungkinkan interaksi antar siswa dan pengajar dari berbagai lokasi, memperluas lingkup pembelajaran dan memungkinkan diskusi yang lebih luas. Yang keempat, sumber daya beragam. Internet menyediakan beragam sumber daya pendidikan seperti simulasi, aplikasi belajar, dan kuis daring yang memperkaya pengalaman belajar siswa. Manfaat internet di bidang perekonomian, salah satunya adalah e-commerce. Internet memiliki fasilitas perdagangan elektronik atau e-commerce yang memungkinkan bisnis untuk menjual produk dan jasa secara daring, membuka pasar yang lebih luas tanpa terbatas oleh batasan geografis. Yang kedua, pemasaran digital memberikan peluang bagi bisnis untuk memanfaatkan platform online seperti media sosial, situs web, dan iklan daring untuk mempromosikan produk dan layanan kepada audiens yang lebih luas. Yang ketiga, pencarian lowongan kerja. Internet menjadikan sumber utama untuk mencari lowongan kerja dan memfasilitasi proses rekrutmen bagi perusahaan. Memungkinkan pencari kerja untuk mengakses berbagai peluang karir. Yang keempat, peningkatan efisiensi operasional. Penggunaan internet dalam sistem manajemen bisnis seperti cloud computing dan perangkat lunak manajemen dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Lalu selanjutnya ada dampak penggunaan internet. Di zaman yang canggih seperti sekarang ini, semua hal bisa diketemukan di dunia maya dengan lebih cepat dan mudah melalui internet. Penggunaan internet sudah dapat dikatakan menjadi bagian besar dari kehidupan manusia sehari-hari. Banyak aktivitas seperti kuliah, bekerja, dan belajar yang diselenggarakan secara daring. Bahkan, kini kita juga bisa mengakses layanan dan fasilitas umum melalui internet. Namun, ibarat pedang dengan dua mata pisau, internet bisa memberikan dampak positif dan negatif bagi manusia. Contoh dampak negatifnya adalah yang pertama, mengganggu keseimbangan hidup. Penggunaan internet yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan. Yang kedua, memudahkan tindakan kriminal dan penyebaran hoax. Internet memungkinkan tindakan kriminal seperti penipuan, kejahatan cyber, dan penyebaran konten yang tidak pantas dapat terjadi. Lalu, berita palsu atau hoax juga mudah sekali tersebar di internet. Yang ketiga, memudahkan tindakan plagiasi. Mengunggah karya melalui internet dapat menjadi cara efektif untuk mempromosikan karya tersebut. Namun, kemudahan ini juga dapat memunculkan masalah hak cipta dan plagiarisme. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menyalin atau menjiplak karya orang lain dan mengklaim sebagai karya mereka sendiri. Hal ini tentu merugikan pencipta karya aslinya. Meskipun sudah ada undang-undang tentang hak cipta dan plagiarisme, kasus ini masih sering terjadi. Terlepas dari dampak negatif tersebut, hadirnya internet juga memiliki sisi positif, yaitu memudahkan komunikasi jarak jauh. Internet menghadirkan kemudahan untuk menghubungkan orang-orang dari berbagai daerah dengan jarak yang jauh sekalipun. Yang kedua, memudahkan menemukan informasi. Internet memiliki berbagai macam informasi dalam bentuk tulisan, foto, dan video. Semua informasi tersebut dapat dicari di internet sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, transaksi bisnis jadi praktis. Internet dapat mendukung kegiatan bisnis berjalan secara online, sehingga kegiatan transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan menguntungkan bagi para pelaku bisnis di berbagai sektor.
Lalu selanjutnya tercipta sistem remote. Hadirnya internet juga mendukung kegiatan bekerja yang bisa dilakukan dengan jarak jauh atau biasa yang disebut dengan sistem remote. Dengan adanya internet, banyak para pekerja yang tidak perlu lagi datang ke kantor alias dapat bekerja di mana saja selama terhubung dengan akses internet. Kemudian memudahkan akses ke berbagai layanan. Internet juga bisa membantu kita untuk mengakses ke berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah secara online, sehingga kita tidak perlu berkunjung langsung untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Banyak konten hiburan, internet dapat memberikan konten hiburan dalam berbagai bentuk. Hal ini didukung oleh kehadiran berbagai platform, salah satunya YouTube, menyediakan berbagai konten menarik mulai dari video, musik, vlog, tips and trik, tutorial, seperti dan serta video lainnya yang bisa menghibur pengguna. Selanjutnya mengenal budaya baru. Internet membantu kita memperluas pengetahuan mengenai ragam budaya di seluruh dunia. Lalu yang terakhir, mendapatkan informasi terupdate. Dengan internet, beragam informasi jadi lebih cepat dan mudah tersebar. Yang terakhir, tempat untuk berkarya. Berkat kehadiran internet, karya dan kreativitas setiap individu dapat diwadahi dan dinikmati secara luas. Dengan demikian, dampak negatif internet semakin terasa. Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan merasa sering tidak punya cukup waktu dalam sehari? Pernah? Itu mungkin karena Anda sudah kecanduan menggunakan gadget. Ya, saya salah satunya. Beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Pesatnya perkembangan TIK menjadikan internet sebagai salah satu komunikasi utama yang diminati oleh masyarakat. Media sosial tentunya bukanlah hal yang asing bagi kita. Segala jenis pesan dan informasi bisa kita bagikan dalam sekejap saja. Seperti orang pecandu bangun tidur yang dicari HP, ketika makan harus sambil menonton konten kesukaan, ketika bosan menghabiskan waktu dengan bermain game seharian, bahkan di kamar mandi HP juga tidak kunjung lepas dari tangan. Atau bisa jadi kalian nge-scroll HP tanpa tujuan dan malah bablas scrolling sosmed berjam-jam alih-alih mengerjakan tugas karena terdistraksi notifikasi HP. Daripada membuang waktu kita untuk scrolling sosial media seharian menjadikan hidup kita tidak produktif, yuk lebih baik alihkan mengisi waktu dengan mencari kegiatan positif dengan menggunakan internet dengan bijak. Sebagai seorang pelajar, saya memanfaatkan internet dengan mengakses konten pembelajaran. Dengan adanya internet memudahkan peserta didik untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Melalui internet, peserta didik bisa mengerjakan kuis yang mengasah otak, bisa bergabung dengan komunitas virtual, mengikuti kursus bahasa asing secara daring, atau mengakses konten video workout sehingga tubuh akan merasa lebih sehat daripada hanya rebahan seharian. Saya merupakan pengguna aktif di sosial media karena hal tersebut gak bisa dipungkiri ya dari zaman yang serba digital ini. Cuman saya sekarang membatasi penggunaan sosmed tersebut dengan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti mengikuti webinar atau seminar online entah dari UT ataupun luar UT. Nah, dari acara tersebut juga bisa menambah wawasan buat diri sendiri. Yang kedua, mengikuti kursus secara daring seperti Web Skill Academy atau My Skill untuk meningkatkan hard skill dan soft skill saya. Lalu, jika saya ingin memperluas mindset saya tentang berbagai hal yang saya ingin pelajari, bisa mengakses perpustakaan digital seperti iPusnas atau Gramedia Digital, lalu mengakses sumber belajar digital lain seperti jurnal di Google Scholar, jurnal Sinta, dan lain-lain. Agar tubuh saya tetap fit, saya mengakses konten video workout from home. Saya nggak perlu susah payah ke gym dan membayar PT atau personal trainer gym. Sekarang semuanya bisa dilakukan di rumah asalkan terhubung dengan akses internet. Masih banyak hal atau kegiatan positif yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan internet dengan bijak. Tinggal bagaimana kita mengelolanya saja dan konsisten dengan apa yang kita kerjakan.
Meski disukai dan digunakan oleh hampir semua orang, ternyata media sosial menyimpan sisi gelap. Ada sejumlah dampak negatif dari media sosial yang sulit dihindari. Hal yang perlu diwaspadai terhadap makin berkembangnya media sosial adalah terlalu banyak exposure terhadap media sosial juga dapat meningkatkan resiko kecanduan dan gangguan tidur pada remaja. Yang kedua, memicu cyberbullying. Yang ketiga, menjadi antisosial. Yang keempat, kejahatan di dunia maya. Orang tua memiliki peranan aktif dalam mengontrol penggunaan gadget anak mereka agar tidak mengakses konten yang tidak sesuai dengan umur mereka. Sebisa mungkin kamu menonaktifkan notifikasi sosmedmu. Hal ini dapat menghindari agar kamu tidak terdistraksi ketika sedang belajar. So, yuk ubah pola hidupmu yang tadinya membuang waktu dengan scrolling HP tanpa tujuan, sekarang mencari kegiatan positif agar dapat meningkatkan produktivitasmu dan kontrol penggunaan internetmu secara bijak. Jangan sampai internet tersebut menjadi bumerang yang melukai diri sendiri, tetapi jadikanlah internet sebagai sarana berinovasi sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan.